Halo, apa kabar teman-teman Fermentasi Nusantara? Balik lagi bersama Harnas. Kali ini kami melalui forum YouTube ingin ngobrol bareng salah satu perusahaan yang menganggap Januari 2023 ini bulan yang fenomenal nih. Benar ya Pak Odi ya? Betul sekali. Bulan yang fenomenal, yaitu kalau teman-teman udah dengar beritanya, ada satu perusahaan yang IPO mencatatkan saham di Indonesia Stock Exchange, yaitu PT Jobubu Djarum Minahasa. Dan kebetulan hari ini saya ngobrol dengan Pak Audi. Nah mungkin Pak Audi silakan Pak bisa memperkenalkan diri sama teman-teman, sekaligus juga menceritakan mengenai perusahaannya. Yeah. Thank you. Pertama-tama nice to meet you Pak, dan kemudian thank you untuk kesempatan ini. Nama saya Audi Like, saya adalah Direktur Utama PT Jobubu Djarum Minahasa Tbk. Kami perusahaan yang sangat menurut kami beruntung ya, dan kemudian ini merupakan satu pengalaman yang mungkin nanti saya bisa sharing dengan Bapak, buat teman-teman juga semua. Kita saling membangun. Kemarin tanggal 6 Januari memang momentum yang paling berbahagia buat kami ya, karena itu merupakan satu stepping forward untuk lebih profesional, lebih baik, lebih besar, dan lebih akuntabel. Mungkin ini yang saya bisa diskusi ke depan. Mungkin teman-teman pengen tahu nih Pak, PT Jobubu Djarum Minahasa itu dulu sejarahnya bagaimana? Dari Sumatera Utara ya? Dari Manado? Sulawesi Utara ya, dari Manado ya. Nah, tolong diceritakan Pak sejarahnya dulu bagaimana, di kota apa, dan kemudian nanti produk-produknya apa saja gitu sekarang ini. Iya. Jadi mungkin yang bisa saya ceritakan berdasarkan legal ya, bahwa perusahaan kami itu memang ada terbentuk dalam bentuk PT di 2018. Namun kalau kita mau tanya kapan sih ini Capticus terbentuk, jawabannya itu sudah semenjak zaman Belanda, kolonial Belanda. Ini merupakan heritage warga Sulawesi Utara, heritage bangsa. Ini merupakan minuman budaya, dan kemudian budaya ini diwariskan secara turun-temurun. Nah, kemudian kita menjadikannya menjadi produk yang legal. Kenapa? Karena memang regulasi pemerintah, bahwa semua produk minuman beralkohol itu diawasi oleh pemerintah, harus ada izin, harus ada paten, dan lain sebagainya. Nah, proses inilah yang kami lewati berdasarkan memang regulasi yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu Capticus menjadi produk pertama kami yang kami produksi, dan setelahnya ada Daebak Soju, dan kemudian juga nanti coming soon, which I hope rencananya memang sesudah IPO ini ya, suatu gebrakan namanya Daebak Spark. Daebak Spark. Ya. Oh, oke. Nah, Daebak Spark itu apa, Pak? Oke, Daebak Spark ini merupakan produk golongan A, berarti 0 sampai 5%. Ya. Daebak Spark apa sih dia itu? Nah, ini yang menarik karena menurut kami ini satu terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. It's a breakthrough innovation. Kenapa? Karena kalau kita melihat kategori yang ada di golongan A, paling orang easy to remember beer. Betul. Berarti kita tahu bahwa rasanya seperti bir, warnanya demikian, karakternya seperti itu. Nah, kita menciptakan sesuatu yang mirip bir, tapi bukan bir. Ya. Nah, dia punya karakter yang sama, dia berkarbonasi, dia pun punya buih-buih. Namun kalau kita lihat bir kan berasal dari hops ya. Betul. Nah, ini bedanya. Kita berasal dari teh, dari buah-buahan asli Indonesia. Iya. Oh, gitu. Oke. Menarik ya. Jadi ngapain? Like apa ya? Like tea with soda with steroid gitu ya. Steroid. Exactly. Nah, jadi kita ingin kembali lagi, kata kunci buat kita adalah kearifan lokal. Ya, jadi kita punya banyak sekali raw material, buah-buahan. Indonesia ini sangat kaya raya. Tinggal bagaimana kita melihat dan melakukan inovasi berdasarkan apa yang tumbuh di bumi tanah air Indonesia. Oke, mantep banget. Nah, ngomong-ngomong kearifan lokal, Pak, ini ada produknya teman-teman yang namanya Capticus, ya. Ini adalah Capticus yang
1978 ya, ada angkanya 1978, itu yang produksinya Jobobo ya Pak ya? Ya, dan ini adalah minuman khas dari Sulawesi Utara. Betul. Nah, di Sulawesi Utara apa sih apa sih artinya cap tikus untuk masyarakat Sulawesi Utara, Pak? Artinya cap tikus, oh ini banyak arti Pak. Artinya itu adalah sumber penghasilan. Itu adalah sumber kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara sebenarnya. Kenapa? Karena hari ini banyak pengacara, polisi, dokter, pejabat, militer yang dihasilkan dari cap tikus. Saya coba jelaskan. Ini kan udah dari turun temurun. Betul. Berarti orang tua dari beliau-beliau itu mungkin ada yang melakukan mendapat penghasilan dari cap tikus. Iya. Karena ini memang merupakan hasil produk pohon arenga pinata. Dari arenga pinata, pohon arenga pinata. Ya? Kalau orang Manado, orang Sulawesi Utara panggilnya pohon seho. Seho. Pohon seho. Oke, seho. Oke. Pohon seho itu udah pemberian Tuhan. Gitu. Jadi memang tinggal kita cultivate. Ya, diolah, dilakukan tradingnya, penjualan, dan kemudian hasilnya itu otomatis yang tadi saya sebut bisa membiayai anak untuk sekolah, untuk kuliah, menjadi dokter dan lain sebagainya. Jadi kita kembali lagi melihat bahwa ini merupakan tradisi budaya yang menghasilkan manusia-manusia hebat, dan oleh karena itu produk itu pun harus menjadi hebat. Oke. Cocok Pak, cakep ya, produk itu harus menjadi hebat, bisa IPO. Ini ada tulisannya di sini ya teman-teman ya. Yes. 176 miliar, botolnya juga keren ya. Ya, kalau punya produk bagus botolnya harus keren ya Pak ya. Jangan pakai jarigen terus ya Pak ya. Harus yang keren botolnya. Ini ada logonya juga nih. Nah, ini berarti dibuatnya dari pohon aren ya Pak. Pohon aren terus disadap istilahnya ya. Lalu difermentasikan. Sebenarnya perbedaan cap tikusnya adalah dia memang unik. Jadi pada saat disadap tadi dan kemudian dibiarkan saja di ruangan temperatur dalam waktu 24 jam, dia udah proses fermentasi by itself. Gitu. Nah, kemudian kita lakukan proses selanjutnya distilasi. Yang mana akan menciptakan 35-40%. Dan itu biasa dilakukan oleh para petani. Jadi kita memang bekerja sama dengan para petani agar supaya mereka punya pekerjaan yang memang menghasilkan. Dan kemudian itu disalurkan ke perusahaan. Dan dari PT Jobobo, semua dari petani Pak. Petani aren maksudnya? Petani aren. Kurang lebih ada 30.000, tapi sebagian menyebutkan ada 200.000. Sampai saat ini. Berarti Bapak ini berjasa menyambungkan petani dengan Indonesian Stock Exchange ini Pak. Itu betul. Ya, jadi uang dari Indonesian Exchange langsung ngalir ke petani ya Pak ya? Karena Bapak membelinya dari petani begitu ya? Gitu. Jadi petani pun sekarang bisa memiliki Pak. Jadi mereka memiliki perusahaan. Betul. Mereka dari hasil jerih payah diolah, dikembangkan, dan kemudian masuk stock exchange, dan itu menjadi milik mereka juga Pak. Jadi menurut kami dua tahapan yang kita lakukan. Yang pertama tadi Bapak sebut cap tikus dalam bentuk botol aqua. Itu kan memang bukan suatu produk yang ada Badan POM, belum ada izin produksi dan lain sebagainya. Berarti untuk peredaran pun memang sesuai regulasi itu sebenarnya belum bisa ya untuk didistribusikan. Nah, makanya disalurkan ke perusahaan dan menjadi barang yang legal. Nah, ini yang pertama, legal. Kenapa ini penting? Karena semenjak Indonesia merdeka sampai kemarin barusan ini saat Jobobo membuat brand cap tikus itu di mana momentum legalnya terbentuk. Jadi kalau Indonesia udah merdeka 77 tahun ya saat ini, mundur beberapa tahun sebelumnya, ya itulah pada saat 70-an tahun baru kemudian jadi legal. Gitu. Nah, mungkin tahun 73 berarti Indonesia 73 tahun. Kemudian dia jadi legal. Dan 4 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, tahun 2023,
itu dia dari legal menjadi IPO. Oh. Gitu. Jadi dia pertama 73 tahun, kemudian 45 tahun udah langsung IPO. Oh, oke. Jadi itu sejarahnya ya, Pak ya. Nah, kalau Jobubu sendiri, Pak, itu apa produk pertamanya dulu? Startnya kan berarti dari UKM ya? Jobubu ini dari usaha kecil ya startnya ya. Bisa cerita nggak Pak waktu itu? Iya. Jadi memang kita ini dari tahun 78 ya. Karena memang pada saat itu kan regulasi dari pemerintah Indonesia ditetapkan pada tahun 1992 bahwa harus memiliki izin usaha industri. Iya. Nah, disitulah dimana kita mulai go legal dalam arti mempunyai perizinan. Nah, 78 adalah dimana kita sebenarnya mulai memproduksi untuk cap tikus. Oke. Gitu. Nah, tahun 92 perizinan. Nah, kemudian berangsur waktu 2018 kita melakukan transformasi untuk menjadi lebih profesional. Yang namanya PT Jobubu Jarum Minahasa. Oke. Gitu. Oke. Jadi awalnya dari UKM berkembang berpuluh-puluh tahun, profesionalisasi 2018, lalu sekarang menjadi langsung melantai di bursa ya Pak ya. Nah, gimana Pak pengalaman Bapak waktu persiapan IPO ini? Apa aja proses-prosesnya? Kan 2023 kita udah mulai menuju ke endemi. Betul. Ya kan? Nah, ini berarti peluangnya akan lebih terbuka lagi. Gitu. Bagaimana prospek ke depan dari produk-produk Bapak di PT ini untuk calon pemegang saham nih?